Jelas suaranya nggak? Jelas suara Ibu Daryani terdengar? Oke. Mangga Jelas Ibu dengan dilanjutkan. Aduh, nih garilis gening. Nu resepnya tacan katingal ya teh sudah ada tuh. Oke, mungkin saya buka dulu aja ya. Sok atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah kita ketemu di sini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Semangat. kita berdoa Novel. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga, mau dipimpin sama siapa? Bismillahirrahmanirrahim. KM ada KM nggak? Oke, kita sama-sama aja deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahma wabi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, alhamdulillah ini semua kelas 10 ya bergabung di sini dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Untuk membuka acara ini dipersilakan kepada Ibu Daryani untuk menyampaikan sepatah dua patah kata ya atau untuk mengawali kegiatan kita hari ini. Mangga Bu Daryani. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini akhirnya terlaksana juga bisa Zoom meeting dengan anak-anakku sekalian semua kelas 10 yang belum pernah mengenyam bangku sekolah ya. Karena ya situasi kondisi, jadi rasanya mungkin angkatan ini sama sekali belum pernah duduk di bangku aliyah ya. Nah, iya nggak apa-apa. Nah, pada hari ini mungkin sementara kita cek dulu ya perwakilan dari kelas sudah ada nggak? Ini kelas 10 mulai dari 10 IPA A sampai F ya. Gimana Bu Ben di mengacungkan tangan atau gimana yang anak-anak perwakilan aja atau dicek sama Bu Berlian aja? Nanti aja kayaknya ya. Nanti kan kalau ini Waktunya ya. Sebelah rumah saya ada yang sedang pembangunan rumah, jadi mungkin suaranya masuk ke situ ya. Oh ya sedikit lah nggak apa-apa. Sedikit ya. Ya, boleh lah. Jadi kita langsung masuk aja Bu. Ya boleh. Jadi kan selama ini pertemuan kita lebih banyak menyimak video, kemudian juga ada tugas-tugas. Tetapi tugas-tugasnya memang tidak sempurna itu karena kita sebetulnya harusnya ada proyek gitu ya, ada hasil karya yang nyata dan kemudian juga bisa paling tidak bisa bermanfaat untuk diri sendiri atau juga bahkan bisa menghasilkan karena tujuan PKWU itu adalah untuk menghantarkan kalian supaya menjadi minimal punya entrepreneurship untuk ke depannya gitu, baik yang mau melanjutkan sekolah, kuliah ataupun yang misalnya sambil belajar maksudnya untuk mencari biaya hidup ya, belajar mencari biaya hidup begitu. Nah, untuk sementara dalam kondisi pandemi ini, jadi kita juga sangat membatasi hasil karya yang ditugaskan. Jadi mungkin jangan juga sampai terlalu mengeluh ya bahwa waduh tugas lagi, karena memang pertemuan ini tapi kan ada beberapa juga yang hanya untuk menyimak video itu tujuannya adalah kesatu adalah untuk pemahaman kalian, untuk melihat dari hasil-hasil video itu, baik hasil karya orang, kesuksesan orang, tetapi juga untuk supaya jeda juga dari tugas, kan kalau tiap hari tugas terus juga kaliannya jenuh. Dan ini adalah Zoom meeting ini sebetulnya Zoom meeting bukan ilegal ya, jadi Zoom meeting yang mandiri. Jadi diadakan oleh kami tim guru
PKWU kelas 10. Karena yang Zoom meeting untuk yang resmi itu sementara ini diutamakan kepada mata pelajaran yang lebih fokus ke jurusan, misalnya MIPA, IPS, kemudian agama itu yang didahulukan. Jadi untuk yang keterampilan-keterampilan itu akan dijadwalkan untuk jadwal berikutnya. Seperti contohnya minggu ini mungkin kalian juga mengikuti Zoom meeting yang resmi dari sekolah, yaitu dari PAI ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi ini kita hanya menyelang saja, karena kalau seluruh guru juga mengadakan Zoom meeting, kasihan kalian juga, karena mungkin berat di kota dan sebagainya, tapi tetap uji coba ini kita usahakan paling tidak kita ada pertemuan gitu ya. Untuk pertemuan sekarang ini adalah kan untuk nanti ke depannya sebagai entrepreneurship itu bahwa ujung-ujungnya adalah kemampuan atau karya yang bisa meningkatkan kewirausahaan kalian ataupun dalam karir juga ya misalnya. Nah sekarang ini paling tidak jadi dari sekarang ini mulai juga berpikir bahwa kita itu sebagai remaja sudah mulai juga paham atau melek dalam finansial remaja ya. Nah ini jadi kita akan membahas hal itu. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya bisa membuka wawasan kalian gitu. Jadi berpikirnya sekarang apalagi dengan pandemi ini ya, apa ya, terus mungkin hanya lihat-lihat video, main game, atau nonton drakor, atau yang gitu-gitu ya. Jadi kita yang lebih positif lah kita arahkan. Mungkin lebih baik kita mencari-cari ada karya-karya atau usaha-usaha minimal yang mampu akan dikerjakan oleh kalian sebagai remaja pada usia sekarang ini. Kira-kira apa ya? Soal hasil dan tidaknya kita jangan lihat, mencoba karena keberhasilan itu adalah usaha kita dari beberapa kali kegagalan. Itu ya seperti itu kira-kira. Baiklah untuk selanjutnya mungkin diserahkan ke Bu Berlian. Kalau Bu Atik sudah masuk belum ya? Karena mohon doanya juga buat anak-anak ya bahwa Bu Atik sekarang sedang sakit. Mudah-mudahan sih bisa ikut gabung. Jadi kondisinya mungkin harus banyak istirahat. Mungkin sementara nanti diambil alih oleh kami berdua begitu ya. Iya, terima kasih Bu Berlian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Daryani yang sudah menyampaikan pembukaannya ya. Ini masih banyak yang mau gabung, tapi mohon maaf ini sudah penuh ya partisipannya. Jadi, mungkin ada yang keluar masuk karena pengaruh jaringan. Jadi di grup WA mungkin ya disampaikan ya. Kita maksimum berapa orang? 100 ini ada yang keluar masuk ya. Jadi kalau misalnya terus bisa mencoba juga. Jadi kalau misalnya belum bisa, jadi mungkin nanti yang lain bisa terus mencoba ya. Jadi karena kalau ada yang keluar nanti mungkin bisa masuk, tapi kalau udah kapasitasnya 100 orang, ya itu tidak bisa, jadi tertolak dengan sendirinya ya. Iya. Oke, Ibu akan coba share screen. Oke, sudah bisa terlihat ya PPT-nya? Sudah muncul? Oke, udah ada ya. Nova sudah bilang oke. Nah, di sini kita akan mengkaji tentang melek finansial. Jadi kajian untuk remaja buat kalian, buat usia remaja gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus cerdas secara finansial? Gitu ya. Ada yang mau berkomentar? Boleh angkat tangan, boleh raise hand di Zoom-nya, mangga. Kenapa sih kita harus cerdas secara finansial? Nggak ada ya? Ini ada nggak? Ada yang raise hand kayak ini?
Bunda tolong lihat yang raise hand ya. Oh, ini belum ada. Oke, karena yang kesini dulu deh ya. Kenapa sih kita mesti cerdas secara finansial? Karena apa-apa itu kan pakai uang ya. Jadi apa-apa kita perlu uang. Saya sambil melihat ini ada yang siswa yang masuk ya. Ini kalau masih bisa saya admit. Oke. Jadi kenapa? Karena apa-apa kita perlu uang. Sekolah kita perlu uang ya enggak? Belajar juga kita perlu uang gitu. Nah, banyak anekdot-anekdot gitu ya yang terjadi di masyarakat ini yang membuat kita jadi malas untuk belajar tentang keuangan gitu ya. Apa saja? Ini yang pertama. Ada anekdot yang ini anggapan gitu ya di masyarakat bahwa uang tidak dibawa mati. Ya, uang gimana besarnya nggak akan dibawa mati. Jadi saya nggak usah tidak usah pedulikan lah masalah uang gitu ya. Tapi ternyata banyak orang yang merasa ingin mati jika tidak punya uang. Kita pernah dengar di berita televisi bahwa ada seorang ibu di Jawa Barat ya yang tega menghabisi keempat anaknya karena takut keberlangsungan hidup anaknya di masa depan gitu ya, karena banyak sekali kekhawatiran, akhirnya semua anaknya dihabisi gitu ya karena khawatir. Ada juga kita mendengar seorang bapak yang menggendong anaknya gitu ya dari rumah sakit karena tidak punya uang untuk menyewa mobil jenazah gitu ya, sampai ada seperti itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang kita lihat sehari-hari di televisi yang berkaitan dengan masalah keuangan ini gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian anekdot yang kedua adalah uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Tadi ini sama dengan yang pertama ya? Oh enggak, beda. Oke, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Sekarang apa sih yang yang tidak pakai uang gitu ya? Sekarang kita perlu imun yang tinggi gitu ya. Karena adanya pandemi ini kita perlu nutrisi yang bagus gitu ya. Kita juga belajar dari rumah, kita perlu kuota internet, kita butuh juga perangkat handphone, laptop gitu ya untuk menunjang kegiatan pembelajaran kita. Nah, jadi kenyataannya segalanya perlu uang gitu. Kemudian apalagi anekdot yang ketiga ya, uang tidak ada hubungannya dengan jatuh cinta. Karena kalau udah saya misalnya saya merasa nggak perlu deh, pokoknya kalau udah jatuh cinta itu nggak perlu uang gitu ya, karena saya emang nggak melihat dia tuh siapa, pokoknya karena saya suka, apalagi kalau perempuan ya, kalau perempuan kan biasanya lebih dengan perasaan, saya mah ada cowok yang kaya tapi nggak begitu keren gitu ya, tapi ada yang keren tapi biasa-biasa aja gitu. Saya emang nggak masalah, dan saya emang nggak matre gitu ya, tapi ternyata cinta akan lebih indah jika ada uang, ya nggak ya? Pernikahan juga perlu uang gitu ya, untuk melaksanakan keberlangsungan hidup juga perlu uang. Ini Mufti Aliansyah muncul di ini ya. Oke, Mufti. Oke, jadi untuk keberlangsungan di di rumah tangga juga memerlukan uang. Kita banyak melihat kejadian-kejadian ya di televisi bahwa ternyata banyak kasus orang bercerai karena masalah uang ya. Kemudian anekdot yang keempat, uang bisa jadi masalah. Nah, uang bisa jadi masalah. Saya emang nggak mau lah ngurusin masalah uang gitu ya. Uang banyak dibilang tabu gitu ya di masyarakat. Tapi ternyata bukankah banyak masalah bisa selesai jika ada uang gitu ya. Misalnya ini masalah apa nih? Masalah di masjid kita ini misalnya suara azan kurang terdengar nih ya. Gimana caranya gitu ya? Kalau yang punya uang tinggal, saya punya uang, ya udah saya akan belikan sound system yang bagus gitu ya. Itu bisa selesai dengan adanya uang. Misalnya kita pernah mendengar di televisi di daerah Banten ya, ada anak-anak SD yang harus menyeberangi jembatan yang begitu mengerikan gitu ya, bertaruh nyawa untuk sampai ke sekolah. Nah, tapi kalau orang yang punya uang tinggal ya udah nanti saya akan bangun jembatan yang bagus supaya tidak ada siswa yang kesusahan untuk mencapai sekolah gitu ya. Nah, jadi masalahnya bisa terselesaikan dengan punya uang.
Oke, kemudian anekdot yang kelima ya. Ada kita sering mendengar nih ya, rezeki sudah ada yang ngatur, tapi Andalah yang seharusnya mengatur keuangan Anda. Misalnya gini, kita dapat income sebesar 10 juta, tapi ternyata pengeluarannya 15 juta gitu, jadi tekor gitu ya. Kemudian kalau banyak gajinya lebih besar, ternyata gaya hidup jadi lebih tinggi juga gitu ya. Biasanya pakai parfum yang murah aja deh gitu ya, tapi ternyata ketika sudah punya gaji yang cukup tinggi, dia pingin menaikkan status sosialnya gitu ya, menaikkan jadi kehidupannya ingin memiliki nilai yang lebih tinggi, maka dia cari nilai yang lebih tinggi juga. Misalnya asalnya merawat wajah tuh dengan kosmetik merek A itu udah oke aja, tapi karena punya uang lebih akhirnya dia pengen, aduh saya harus pergi ke tempat kecantikan ini nih supaya perawatan yang lebih oke lagi nih gitu ya. Ternyata perawatan itu membutuhkan biaya yang sangat mahal, kemudian tidak terjangkau dengan gajinya atau penghasilannya gitu ya. Jadi pada intinya adalah kita perlu melek secara finansial gitu ya. Nah sekarang misalnya ya, kita pernah nggak merasa begini ya, ini mohon maaf gitu, karena saya juga kan, ibu juga ada di bidang pendidikan, berada di sekolah gitu. Kemudian adanya mungkin materi prakarya dan kewirausahaan ini adalah supaya ada jembatan antara sekolah dengan lingkungan nyata. Jadi jangan sampai keluar sekolah, kamu bisa apa sih? Nggak tahu gitu ya. Kemudian saya belajar ini tapi ketika lulus sekolah itu saya tuh bisa apa gitu ya. Nah, mungkin kalian ada yang pernah misalnya merasa begini nggak? Kadang apakah kalian pernah merasa ya, apa yang dipelajari di sekolah ini nggak punya manfaat dalam hidup? Oh, jangan sampai gitu ya. Misalnya apakah jawabannya iya? Nah, kita akan coba rubah di sini gitu ya. Jangan sampai kalian belajar tentang kewirausahaan, tapi ternyata setelah lulus dari bangku SMA gitu ya, kalian tidak melek secara finansial. Kemudian, apakah kalian pernah merasa bahwa sekolah tidak benar-benar menyiapkan kalian menghadapi dunia nyata gitu ya? Coba ini dipikirkan ya. Kita pengen menjembatani hal ini, jangan sampai ini terjadi. Kemudian ketika kalian ingin membeli sesuatu yang menurut kalian penting ya, apakah biasanya orang tua kalian berkata mereka tidak mampu membelinya? Misalnya, "Mah, tolong beliin laptop dong," gitu ya. "Tolong beliin HP dong." Ini HP ini udah HP kentang. Ada teman-teman yang bilang pada saat kemarin verifikasi gitu ya, "Maaf Bu, saya nggak bisa ngerjain tugas, HP saya HP kentang," gitu ya. Nah ini apakah pernah nggak kalian ngerasa itu ya? Kemudian kemudian apakah kalian diam-diam khawatir juga kalau ketika kalian besar nanti khawatir kalau kalian tidak bisa hidup seperti yang kalian inginkan? Pernah nggak kalian khawatir? Aduh, saya pengen kayak gini, tapi saya khawatir itu tuh nggak kesampaian gitu ya? Atau misalnya apakah kalian juga benar-benar ingin belajar tentang uang, tetapi tidak ada yang membicarakan hal ini pada kalian? Pernah nggak? Misalnya ada yang bicarain uang, kamu tuh mesti kayak gini nih, kamu tuh pengen nggak jadi begini? Nah, kita akan coba bahas di sini gitu ya. Jadi selain juga kita belajar materi-materi kewirausahaan yang termaktub di buku PKWU kelas 10 ya, yaitu wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, kemudian juga tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan hewani, kita juga belajar melek secara finansial ya. Oke, ini banyak yang masuk ini ya ke ruang Zoom kita. Ibu stop, siap dulu. Oke, di sini ada 97. Oh, 93, ini ada yang mau masuk lagi. Oke ya, mungkin itu pengantar saja dari Ibu. Kita punya waktu sekitar 9 menit lagi. Ibu persilahkan kepada kalian untuk barangkali yang mau bertanya, dipersilahkan. Silakan raise hand, nanti akan dibuka ya. Jadi di sana
sengaja semuanya di mute ya, supaya tidak ada suara yang masuk. Oke, Mangga. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Atau Mangga, Bu Daryani ada yang mau menambahkan, Bu Daryani? Ini masih banyak yang mau masuk ya. Ya, sambil menunggu kalau ada yang mau bertanya, ya, itu pakai raise hand aja ya, soalnya kalau pakai ngacungkan tangan di ini kayaknya pada susah ngelihat semuanya sekaligus sih kayaknya ya. Intinya tadi sudah cukup jelas oleh Bu Berlian ya. Jadi kalian itu walaupun masih remaja yang mungkin masih belum ada penghasilan, masih mendapatkan uang dari orang tua gitu ya. Bisa cukup, bisa kurang, tapi minimal kalian mulai menatanya juga. Jadi jangan dapat uang sekian langsung dihabiskan, uang sekian langsung dihabiskan. Mungkin paling sederhananya ya mungkin kita juga bisalah menyisihkan dulu mungkin. Tapi kalau sudah mau mencoba dengan menata finansial sendiri dari awal termasuk untuk menghasilkan tambahan, itu kenapa tidak gitu dengan usia berapapun bisa bisa dimulai sebetulnya ya kecil-kecilan sih memang sekarang sih hambatannya kalau di sekolah sih waktu itu ya gitu anak-anak kan sudah ada yang mau pada jualan pada apa gitu tapi kalau sekarang misalnya karena suasananya seperti ini mungkin untuk GoFood gitu belum memungkinkan ya gitu tapi paling tidak berpikir kreatifnya aja dulu lah gitu suatu saat mungkin bisa dipraktekkan gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Daryani yang sudah menyampaikan paparannya juga ya. Oke, mungkin ini waktunya tinggal 6 menit lagi. Kita kayaknya mau foto bersama dulu aja ya, sambil nunggu ada yang nanya nih. Oke, silakan dibuka kameranya semua. Kita punya 4 ruangan. Silakan dibuka. Kita foto-foto dulu. Bentar Bu. Yo, Mangga. Ini kalian ada di 4 ruangan dan Ibu tidak tahu kalian ada di mana saja gitu ya. Jadi nanti Ibu bilang senyum, nanti mungkin kita 4 kali ya, 4 kali ambil foto ya. Nanti senyum aja terus-terusan ya. Karena nggak tahu masuk ruangan yang mana ya. Bentar Bu, mungkin lah baju batik Bu. Oke, ini udah banyak yang siap nih ya. Ini terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu sampaikan terima kasih, ini apresiasinya luar biasa ya. Banyak yang sudah pakai baju seragam dengan lengkap gitu ya. Udah cantik-cantik, cakep-cakep. Ada yang nonton bertiga gitu ya. Ada yang nonton sama adiknya, luar biasa, subhanallah. Terima kasih ya semuanya. Oke, siap? Oke, buka kameranya. Lihat ke kamera ya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, nanti. Ya. Oke, nanti diulang lagi. Sekarang yang ada dulu aja, kasihan udah nunggu lama. Nanti takut giginya kering juga. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, ruangan ketiga berikutnya. Lihat kamera ya. 1, 2, 3, senyum. Nggak kerasa ya? Oke, ini ruangan keempatnya. Ruangan keempat pada matiin kamera nih ya. Oke, dinyalakan dulu, Mangga. Oke ya, yang ada aja deh mungkin. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih ya. Oke, kayaknya karena tidak ada yang raise hand mungkin sudah cukup mungkin ya. Jadi kita tidak hanya nanti belajar. Yang satu mungkin di foto ulang yang ke satu. Oh, yang ke satu ya. Oke.
Belum pada siap. Ya siap. Delia, Dinda, Salma, Muhammad. Siapa ini? Muhammad Raf. Aduh, nggak kebaca nih. Ya tolong dibuka dulu kameranya. Delia. Dinda Iklima, boleh buka. Oke ya, Ibu ulangi ya. Ruangan 1. 1, 2, 3. Oke, makasih. Oke, mungkin karena tidak ada yang bertanya, mungkin Ibu cukupkan sekian ya. Gimana Bu Daryani, ada tambahan lagi? Ya cukup kayaknya. Apa ada yang mau coba tanya? Yang mau bertanya? Langsung aja nyalakan. Nyalakan aja deh suaranya langsung. Gue mau nanya, mungkin pertanyaannya agak ke pendapat atau bagaimana jawabannya untuk sekarang gitu. Kan sekarang antara kebutuhan keuangan primer, sekunder, dan tersier tuh hampir menyeluruh gitu, Bu. Bahkan ada yang tersier juga harus ada yang disegerakan gitu. Nah, bagaimana kita caranya memprioritaskan keuangan tersebut gitu, Bu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wah, Mufti hebat. Mangga, Bu Daryani mau ditanggapi? Mana wajahnya Mufti? Jadi, Lutfi berubah jadi gitar. Ya, Mufti ya. Dari saya dulu ya. Sebetulnya memang primer, sekunder, tersier itu memang suatu kesatuan ya, kebutuhan yang harus utuh terpenuhi oleh seluruh makhluk hidup lah, artinya terutama sebagai manusia ya. Jadi memang sangat sulit sekali untuk memilah-milah di mana ternyata dibandingkan yang primer ternyata yang tersier lebih penting lagi gitu ya. Ini untuk diri sendiri sih kan kita mungkin untuk usia kalian tidak terlalu harus menentukan kebutuhan itu ya, kecuali kalau yang sangat mendadak gitu atau urgen. Tetapi kalau misalnya pihak itu mungkin kalau kalian misalnya sebagai remaja itu mungkin harus berkoordinasi atau berbicara dengan orang tua. Artinya juga orang tua juga kan harus menata keuangannya juga sama gitu, finansialnya juga. Jadi kebutuhan sekarang karena kalian ini hanya sebagai konsumtif ya, penerima uang dari orang tua. Jadi dengan orang tua lah dibicarakan mana yang lebih utama, yang lebih penting karena ada hal-hal yang memang tidak bisa ternyata yang tersier itu harus didahulukan dari yang primer. Nah, memang kalau misalnya orang tuanya sudah bisa menabung atau ada penghasilan lebih, itu kan otomatis harus menyisihkan ya. Tapi sekarang sih sebetulnya banyak paket-paket keuangan, bantuan keuangan dengan bantuan seperti untuk bantuan usaha atau bantuan dari bank atau dari koperasi itu dengan artinya finansialnya pinjaman lunak mungkinnya seperti itu, tetapi dengan catatan harus difikirkan juga cara mengembalikannya. Itu sangat lumrah, jadi tidak usah anti seperti itu, apalagi kalian lah kalau misalnya mau menjelang usia untuk usaha, apalagi kalau kalian sudah merasa dewasa ya. Tapi untuk keperluan yang sementara ini masih dihandle orang tua, tentu saja kita ke orang tua saja harus dibicarakan. Mungkin Bu Berlian bisa menambahkan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Daryani. Ini kita kayaknya waktunya sudah habis ya, ini sudah 11.31. Sepertinya harus kita akhiri sampai di sini dulu ya. 10 menit lagi, Bu Ben? Ada bonus 10 menit biasanya? Oke, ini tapi nanti tiba-tiba takutnya khawatir berhenti di tengah jalan, lucu juga ya. Oke, jadi kita komitmen waktu aja karena memang waktunya sampai jam 11.30. Mudah-mudahan jawaban dari Bu Daryani tadi sudah mewakili ya. Kalaupun nanti belum puas, mungkin kita nanti akan diskusikan lagi lebih lanjut. Mungkin ini adalah materi kita yang pertama dan bisa kita lanjutkan ke berikutnya. Jadi bagaimana sih aplikasinya untuk kita sebagai pelajar, seperti itu ya.
Oke, terima kasih banyak untuk kehadiran kalian semua. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Iya, Bu. Dadah, Ibu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.